Ya. Tetapi ada dosa yang mengakibatkan orang kehilangan hidup itu. Tentang hal ini, saya tidak berkata bahwa kalian harus berdoa kepada Allah. Artinya apa? Artinya, coba ini, ya, bacanya sesuatu supaya kita belajar. Jikalau saudara melihat seorang Kristen melakukan suatu dosa yang tidak berakhir dengan kematian, sebaiknya saudara minta kepada Allah agar mengampuninya. Maka Allah akan memberi hidup kepadanya, kecuali jika ia melakukan dosa yang menyebabkan kematian. Artinya apa? Pertanyaan. Saya berbuat dosa. Lalu Pak Magen melihat saya berbuat dosa. Pak Magen berdoa sama Tuhan. Supaya Tuhan bisa mengampuni dosa saya. Artinya kalau saya masih melakukan dosa itu terus-menerus, kekal, dikatakan kekal, dosa yang kekal, apa ujungnya kalau saya melakukan dosa yang kekal? Ujungnya adalah maut yang kekal. Setuju? Setuju nggak? Iya betul, Pak setuju. Magen? Pak Magen nggak ada suaranya nih yang nanya. Nah, Oh, setuju Pak, setuju. jadi artinya kalau saya, misalnya saya berbuat dosa, contoh saya merampok, perbuatan dosa, merampok. Saya merampok, orang Kristen nih saya. Banyak orang Kristen merampok. Banyak nggak orang Kristen merampok? Banyak Pak. Banyak. Dia lagi ngerampok nih. Pas lagi ngerampok, dia ditembak polisi, mati. Perlu nggak kita doain? Oh, nggak perlu Pak. Nggak perlu. Kenapa? Karena dosa yang Betul. mengakibatkan kematian. Dia mati ditembak. Iya. Tapi kalau dosa yang Oh, tidak mendatangkan kematian, atau tidak mendatangkan maut, dia masih punya kesempatan untuk bertobat. yes, yes. Kita doain buat dia. Oh, Pak Hendrik dulu pengajar Kristen, kok sekarang ngerampok. Tuhan, tolong ampuni dia. Tuhan jamah misalnya. Supaya Tuhan memberi hidup kepada kita. Memberi hidup kepada kita supaya saya diberikan kesempatan untuk Bertobat. bertobat. Ada di mana? 2 Petrus. Lihat. Ada pertanyaan. Ya. Kenapa saya lari ke 2 Petrus? Pada akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekan. Yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Termasuk orang Kristen. Banyak orang Kristen mengejek-mengejek orang Kristen. Sok suci lu, sok kudus, dan sebagainya. Tapi ada orang Kristen yang modelnya kayak begini. Kata mereka, di mana janji tentang kedatangannya itu? Artinya apa? Yesus berkata, aku akan datang segera. Ya, aku akan datang kedua kali. Aku akan segera menjemput kamu. Ditungguin sama orang-orang Kristen, ditungguin orang pengikut-pengikut Kristus. Kok nggak datang-datang? Nggak datang-datang. Ya. Pernah nggak dengar orang seberang, orang-orang agama atau teman kita mengatakan, katanya Yesus mau datang. Udah datang belum sih? Ada yang bilang, sudah datang 2000 tahun yang lalu, sudah datang kedua kali 2000 tahun lalu. Mana? Mana buktinya dia belum datang-datang sampai detik hari ini kita ngomong, kok dia nggak datang-datang? Sering nggak kita dengar begitu? Ya, sering Pak. Sering. Ya, zaman dulu, bukan sekarang doang, 2000 tahun yang lalu ditanya, mana janji kedatangannya mana? Jangan omong doang. Mana sampai hari ini? Bahkan dibilang apa? Sebab sejak bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Nggak ada perubahan. Kan dikatakan nggak ada perubahan. Tidak ada perubahan sama sekali. Yesus nggak datang-datang. Lalu kita sebagai orang Kristen jawabnya apa? Ini ditanya, di mana janji tentang kedatangan itu? Sejak bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Mana ngomong doang Yesus sampai detik hari ini nggak datang-datang. Ini disebut pengejek-pengejek, termasuk orang Kristen yang suka mengejek. Kita sebagai orang Kristen harus jawabnya gimana? Nih, jawabannya ada di sini. Maka saya bilang, kalau firman Tuhan yang ngomong, saya jawab pakai firman Tuhan. Nggak pakai jawaban saya. Ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ini nomor satu. Dia tidak pernah lalai. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian.
Ini jawaban satu, nomor satu jawabannya. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Ini terhadap kamu sabarnya, kamu masih hidup apa kamu udah mati? Hidup. Masih hidup, sama seperti Yohanes dikatakan. Dosa yang tidak mendatang. Jadi kamu pada saat kamu berbuat dosa, kamu nggak mati pada saat itu. Kamu diberikan kesempatan. Untuk apa tadi dikatakan? Hidup. Untuk bertobat, betul? Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena apa? Karena ia menghendaki supaya apa? Jangan ada yang binasa. Melainkan supaya apa? Semua orang berbalik Semua. dan bertobat. Semua ini satu dunia. Ya, Orang berbalik dan bertobat. Ini Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Ya betul, dia janji, tapi sampai sekarang nggak datang mana. Dia sabar sama kamu. Karena dia pengen kamu diberi kesempatan untuk berbalik dan bertobat. Ya. Yes. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Tuh jawabannya. Yes. Jadi kalau orang bilang, mana Tuhan? Jawabannya, anggaplah sebagai kesabaran Tuhan supaya kamu bisa selamat. Kamu berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut alias tidak mati pada saat kamu berbuat dosa, kamu diberi kesempatan sama Tuhan untuk bertobat. Lagi dengan kalimat ini. Kalau ada seorang Kristen, seorang melihat saudaranya Kristen berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak membuat dia mati, hendaklah ia berdoa kepada Tuhan. Untuk apa? Dan dia akan memberikan hidup kepadanya. Kesempatan. Beri kesempatan dia untuk bertobat. Kita berdoa untuk bukan supaya dia bertobat. Kita nggak bisa menobatkan orang. Tapi kita berdoa sama Tuhan supaya dia diberi kesempatan. Ya. Kesempatan untuk bertobat. Anggaplah kesabaran Tuhan supaya kamu bisa selamat. Diberi kesempatan. Kita minta Tuhan, berikan dia kesempatan untuk bertobat. Berikan dia kesempatan untuk mengakui kesalahannya, mengakui dosa-dosanya. Mengakui dia barusan ngerampok. Untung nggak ditembak mati. Kalau saat ditembak mati, kita berdoa percuma nggak? Lagi ngerampok, berbuat dosa, ditembak mati. Kita berdoa ada gunanya nggak kalau kita berdoa? Nggak ada, Pak. Nggak ada gunanya. Itu dikatakan. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Dia ngerampok, ditembak mati. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Buat apa berdoa? Sia-sia. Yes. Betul? Betul, Pak. Itu maksudnya. Ngerti? Oke, makasih. Ngerti, Pak. Terima kasih, Pak. Semua kejahatan adalah dosa. Tapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Artinya ada dosa, pada saat kita berbuat dosa, kita nggak mati. Contoh. Ada nggak pendeta yang berzina? Ada. Mati nggak langsung? Enggak, tidak. Enggak. Itu namanya dosa yang tidak mendatangkan kematian. Bukan Iya. berarti ada dosa. Jadi kita mesti cari-cari nih dosa yang tidak mendatangkan maut. Orang Kristen suka memutarbalikan. Supaya apa? Supaya dia bisa berbuat dosa. Konyol nggak? Konyol, Pak. Konyol. Konyol. Mencari-cari alasan. Mencari loophole. Orang Amerika bilang loophole. Celah. Mencari celah untuk bisa berbuat dosa tanpa mendatangkan maut. Dahsyat kan? Saya bisa berzina, saya bisa ngerampok, saya bisa mencuri tanpa mendatangkan maut. Dia pikir maut di sini itu neraka. Yang dia pikir. Lupa kalau bahasanya semua kejahatan adalah dosa. Ini dia lupa. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Itu artinya. Ya. Ini sudah, Bapak pertanyaan ini sudah nggak tahu yang keberapa kali. Dan saya tidak akan pernah bosan. Sampai dunia kiamat. Sampai langit dan bumi lenyap.
Pertanyaan ini akan tetap ada, dan sampai langit dan bumi lenyap, saya akan jawab, nggak akan bosan-bosan. Amin. Terima kasih, Pak. Ya, jelas ya? Oke. Jadi, pertanyaan klasik, nanti pertanyaan banyak sekali. Jangan khawatir, pertanyaan banyak sekali. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan. Tapi kalau kita sudah mengerti, ini kuncinya di sini. Ya. Orang yang tidak paham dan tidak teguh imannya. Nomor satu, kita harus punya iman yang teguh, iman yang benar, pengenalan akan firman yang benar. Ada di mana? Ada di dalam, let's say, Filipi. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan Pengetahuan yang benar dan benar, dalam segala dalam macam segala macam pengertian. pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Pada saat kita belajar, pada saat kita mau mengetahui tentang pengetahuan yang benar, pada saat kita ingin belajar segala macam pengertian, sehingga kita dapat memilih mana yang baik, yang membuat kita menjadi kudus, suci, dan tak bercacat menjelang kedatangan Kristus. Tantangannya adalah saudara kita sendiri, orang Kristen. Sok suci lu. Gua nggak percaya kalau lu tuh suci, lu tuh kudus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Hendrik. Bukan. Yes. Kebenaran dikerjakan oleh Yesus yang ada di dalam aku. Bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup Kristus yang dalam hidup aku. di dalam aku. Kalau kita mengaku ada Kristus di dalam aku, lalu mulut kita bilang, lu sok suci, kamu sudah menghina dia. Oke? Ya. Jelas ya? Karena kita mau Jelas, belajar Pak. tentang buku Kejadian. Oke? Buku Kejadian dari 1 sampai 50 sudah dibabat oleh FWF. Habis-habisan. Oke, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Berkelimpahan kami diberikan kembali lagi nafas hidup sampai detik hari ini. Kesehatan, keluarga, pekerjaan maupun pelayanan kami. Kami mengucap syukur kami diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul kembali belajar firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan, bagi teman-teman kami yang belum hadir, Tuhan pimpin mereka, segala kebutuhan mereka Tuhan sempurnakan. Tuhan, hamba-Mu tidak tahu apa-apa, kembali lagi hamba serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu, kekudusanlah yang menjadi tujuan hidupku, supaya kekudusan Tuhan datang dari hidup ini, dan apa yang Tuhan katakan, bukan dari opini pribadiku, tapi firman Tuhan yang hidup, yang akan diberitakan kepada kami semua, termasuk hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, beracara, berbicaralah. Pakailah alat-Mu ini, semaksimum Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Hamba siap dipakai. Amin. Amin. Ya. Dari Kejadian 1 sampai Kejadian 50 sudah dibabat habis oleh orang FWF. Dan bagi mereka yang apa bilangnya? Yang rajin belajar dari Kejadian 1 sampai Kejadian 50. Berbahagialah. Kenapa saya sebut berbahagia? Karena buku Kejadian adalah buku paling penting dari segala buku yang ada di dalam firman Tuhan. Semuanya penting. Tapi buat saya, Kejadian itu buku yang paling penting. Kenapa saya katakan paling penting? Kita di penghujung Kejadian 50, di penghujung selesainya buku Kejadian 50. Ini bicara apa? Nomor 1, ini kita bicara mengenai penciptaan. Mula-mula, segala sesuatu yang disebut mula-mula. Mula-mula Tuhan menciptakan manusia. Mula-mula manusia jatuh dalam dosa. Mula-mula manusia membunuh. Mula-mula manusia mulai bertambah banyak. Mula-mula manusia mulai
kurang ajar. Mula-mula manusia mulai sebumi hatinya jahat. Dan permulaan pertama kali Tuhan menghukum dunia dengan air bah. Lalu dengan permulaan Nuh, Tuhan memberikan janji lagi. Janji kepada Nuh. Dari Nuh mula-mula kembali lagi. Ada yang namanya anak kurang ajar. Bapaknya lagi telanjang dia lihat. Ini mula-mula semua. Asal yang aneh-aneh ada di sini. Asal manusia-manusia yang mengenal Tuhan baik sekali ada di sini. Manusia-manusia yang memegang janji Tuhan selama hidupnya, bukan 10-20 tahun, tapi seumur hidup dia ada di sini. Janji Tuhan ada di sini. Pemeliharaan Tuhan ada di sini. Dari pertama manusia diciptakan, Tuhan sudah memelihara dia, yaitu sebelum diciptakan, dikasih dulu udaranya, napasnya, segala macam, ada lengkap. Pemeliharaan Tuhan. Bahkan pada saat dia jatuh dalam dosa pun, Tuhan tetap memelihara dia. Memberikan janjinya. Ya. Lalu kita bagaimana melihat di Kejadian 5, semua keturunan Adam. Ada 7 keturunan dari Adam sampai ke Lameh, sampai ke Nuh. 7-7-nya ini adalah orang-orang yang memegang janji Tuhan. Orang-orang yang memelihara iman mereka. Dan mereka memiliki kekuatan iman dalam menjalani hidupnya. Ratusan tahun. Kita jadi orang Kristen 30 tahun aja mengeluh. Adam hidup 930 tahun. Dia memegang janji Tuhan. Ya, kenapa saya bilang dia memegang janji Tuhan? 7 pertama, ya kalau kita lihat, keturunan Adam, ini dari Adam sampai ke Nuh, ini ada 7 keturunan. Umurnya 700, 800, 900. Ini semua nih 7 keturunan tuh, ini disebut anak Allah. Nggak percaya? Kita buktikan. Anak Allah. Ya, dari mana? Dari Nuh, Lamek, Metusalah, Henok, Yared, Mahalalel, Kenan, Enos, Set, Adam. Di 7 keturunan disebut anak Allah. Kenapa mereka bisa disebut anak-anak Allah? Langsung kita baca. Inilah tanda-tandanya anak-anak Allah. Tandanya apa? Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Adam berbuat dosa, yes, tapi dia tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa lagi. Karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak Allah. Tapi tandanya anak iblis, setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Contohnya Kain. Oleh karena itu, Kain tidak pernah masuk di dalam hal ini. Lihat. Inilah orang-orang yang mengerti bagaimana menjadi anak-anak Allah. Itu karena mereka punya benih ilahi. Mereka tidak berbuat dosa lagi. Mungkin dalam hidup mereka punya dosa. Tapi setelah itu mereka tidak berbuat dosa lagi. Maka nama mereka ada di sini. Yang menjadi pertanyaan, dari begitu banyak anak, hanya mereka yang disebut. Bagaimana dengan anak-anak yang lain? Anak-anak yang lain dikatakan di dalam Kejadian 6 selanjutnya. Ketika manusia itu tambah banyak. Tambah banyak dari mana alasannya? Dari Adam. Mereka saudara. Bertambah banyak. Dari 7 turunan ini, anaknya banyak. Bukan 1, bukan 2, bukan 1 juta, bukan 2 juta. Miliaran. Miliaran ini hitungannya. Kenapa miliaran? Karena manusia bisa hidup 900 tahun.
Bagaimana kita bisa menghitung 900 tahun? Begini caranya yang gampang. Population in, let's say 1000 tahun yang lalu, 1000 tahun in year 1000. Tahun 1000, populasi manusia cuma 275 juta. 1000 tahun yang lalu. Manusia zaman sekarang 1000 tahun kemudian 8 miliar. 8 miliar. 1000 tahun kemudian, tahun 2000, manusia tuh 8 miliar. Dari 275 juta lompat ke 8 miliar. Ini 1000 tahun. Ini ada manusia hidup umurnya 930, 969, 930. Bayangin, satu orang hidup 900. Berapa banyak manusia di Kejadian 6? Banyak sekali. Dan di antara mereka ini, ada yang disebut anak-anak Allah. Siapa yang disebut anak-anak Allah? Yang tadi saya sebut. 7 turunan itu. Mereka punya anak. Ada yang menjadi anak-anak Allah, ada yang bukan menjadi anak-anak Allah. Dan mereka dibedakan bahwa ada anak-anak perempuan manusia cantik-cantik. Ada kemungkinan anaknya misalnya anaknya si Yaret, anak si Metusalah, anak si ini, mungkin anaknya siapa? Si Sem, kan umurnya ratusan tahun. Oh, cantik, dia main ambil aja. Tidak ada yang hidup benar. Ya, bapak-bapaknya benar semua, tapi anak-anaknya berantakan. Dari semua anak, 7 turunan hanya Nuh yang disebut benar, tak bercacat di zamannya. Yang udah pernah mati, tinggal Nuh yang hidup, dan dia masih disebut orang yang benar. Jadi, buku Kejadian ini bicara mengenai orang-orang yang memegang janji Tuhan. Tuhan memberikan janji. Dari hari pertama Tuhan memberikan janji. Ya, janji, aku akan memberikan janji keturunan, janji kekuasaan, teritori, dan sebagainya. Juga Tuhan menjanjikan pemeliharaan hidup. Ya, dan kekuatan iman pada saat mereka memegang janji itu. Dan ini dibuktikan di dalam Kejadian 50. Ya. Di penghujung buku Kejadian, bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Tuhan bagi mereka yang rajin setiap hari dengar Kejadian 1-50. Belajar banyak sekali. Setuju dengan omongan saya? Banyak nggak pelajaran yang didapat dari Kejadian 1 sampai Kejadian 50 yang ikut tiap hari? Setuju? Banyak, Pak. Banyak Setuju. pengetahuan yang baru? Banyak. Banyak sekali. Oke? Banyak sekali. Jangan pikir nggak banyak. Banyak sekali. Oke? Kita lihat. Lalu Yusuf merebahkan dirinya, mendekap muka ayahnya serta menangisi dia. Ini cerita bagaimana Yakub atau Israel meninggal. Ya, di Kejadian 49 dia memberi wejangan-wejangan, nubuatan kepada anak-anaknya. Ya. Lalu Yusuf merebahkan dirinya, mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Ini bagaimana orang benar-benar mengasihi seorang bapak. Ya, walaupun Yusuf itu sudah menjauh dari bapaknya itu bukan setahun, 2 tahun, puluhan tahun. Bahkan bapaknya bilang, ini anak saya udah mati. Tapi Yusuf dalam hidupnya memegang tongkat estafet perjanjian itu. Ya, janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan iman yang kuat. Dalam hal apa imannya? Kita lihat nanti. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, dokter-dokter yang hebat-hebat. Sorry. Ini biasanya gini nih, kalau ada pendeta khotbah, tiba-tiba batuk-batuk kayak saya nih. Waduh, iblis sedang mau bekerja. Ada kebenaran yang ingin disampaikan. Iblis bekerja. Buat saya bukan iblis, saya alergi. Ya, iblis tidak bisa mengganggu kita, percaya dengan saya. Dia tidak bisa mengganggu kita. Kenapa? Roh yang ada di dalam hidupmu lebih besar daripada Roh yang ada di dalam dunia lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia. Kalau sampai roh Bapa yang ada dalam hidupku ini memberitakan sesuatu yang benar, yang baik, apakah roh dunia bisa mengganggu?
I don't think so. No. No. Oke? Penting sekali. Kita harus tahu itu. Jadi kalau saya batuk-batuk, anggap saya alergi. Tiap pagi batuk. Udah habis pulang nih, habis khotbah selesai nggak batuk lagi. Untuk merempahi mayat ayahnya, maka tabib itu merempahi mayat Israel atau mayat Yakub. Hal itu memerlukan waktu 40 hari lamanya. Bayangin, merempah-rempahi orang 40 hari. Jadi kalau ada kita dengar misalnya nih Discovery Channel atau National Geographic Channel mengenai ada orang memberikan omong-omong gitu, ada filmnya, terus ada omong-omong. Beginilah orang Mesir merempahi rajanya. Dibutuhkan waktu misalnya 100 hari. Salah. Firman Tuhan mengatakan 40 hari. Ya, 40 hari merempah-rempahi, sebab dikatakan, sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi. Jadi kalau yang namanya Yakub alias manusia dirempah-rempahi, Raja Firaun juga manusia dirempah-rempahi, waktunya 40 hari. Ini namanya pengetahuan, pelajaran. Supaya kita ngerti, oh ternyata merempah Raja Firaun itu merempah-rempahi waktunya 40 hari. Ya. Dan orang Mesir, ya, orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Tidak disebutkan orang Yahudi, orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Bagaimana seorang Yakub? Kita bicara mengenai siapa Yakub. Orang yang sangat licik. Orang yang sangat, ya pandai lah, pinter, smart. Ya. Tapi smartnya banyak kan negatifnya. Tapi dalam kisah hidup Yakub, bagaimana Tuhan memelihara. Karena apa? Karena Yakub memegang janji bapaknya. Bapaknya si Ishak memegang janji bapaknya, si Abraham. Janji yang diberikan kepada Abraham diturunin ke Ishak, Ishak mengerti, diturunin kepada Yakub, Yakub mengerti, dia pegang habis-habisan, dia kasih semua itu kepada anak-anaknya. Janji itu. Ya. Kejadian bicara tentang janji, tentang pemeliharaan Tuhan, tentang kedahsyatan iman. Setelah kita mengerti buku Kejadian ini, selanjutnya dari Keluaran sampai Wahyu, bicara yang sama. Diulang lagi. Janji pemeliharaan kekuatan iman. Janji pemeliharaan kekuatan iman. Sampai dunia akan datang. Sampai langit dan bumi berlalu. Kita manusia-manusia yang hidup zaman sekarang, kita punya janji. Janji dari Abraham melalui Kristus. Yaitu janji apa? Bukan janji kaya, bukan, tapi janji kehidupan kekal. Bagaimana kita bisa menerima perjanjian ini? Kita dipelihara oleh Tuhan dalam hidup kita. Dan kita harus melakukan perbuatan-perbuatan iman untuk memelihara perjanjian itu. Yakub dinangisi oleh orang Mesir. Bukan sehari, bukan 2 hari. 70 hari orang nangis. Kalau orang nangis, kalau film India, nangis. Ya, ketemu tembok nangis, ketemu pohon nangis, ketemu rumput nangis. 70 hari nangis, air mata apalagi yang keluar. Udah nggak tahu keringnya kayak apa. Oke? Ini. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada istana Firaun. Satu istana ditanya sama Firaun, sama si Yusuf. Jika kiranya aku mendapat kasihmu, katakanlah kepada Firaun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah. Katanya, tidak lama lagi aku akan mati. Dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan, disitulah kau kuburkan aku. Ini kuburan yang di Kanaan, kuburannya siapa? Kuburan nenek moyang dia yang dibeli Abraham dari orang Hittites. Nah, apa tuh Hittites bahasa Indonesianya? Ya. Dibeli. Jadi, walaupun Yakub hidup di Mesir, tapi hatinya dia mau kembali kepada tanah perjanjian yang Tuhan berikan, tanah Kanaan.
Dia mati di sana. Dia mau bukan mati di sana, dia mau dikubur di sana. Itu janjinya Tuhan. Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana supaya aku menguburkan ayahku, kemudian aku akan kembali. Ini kita bicara orang mati. Di sini ya, di Kejadian 50 ada 2 orang yang mati. Satu Yakub mati, kedua Yusuf mati. Di sini ceritanya. Tapi kematian mereka dua ini, kematian yang penuh dengan janji. Kematian yang penuh dengan pemeliharaan Tuhan. Dan kematian mereka adalah kematian yang memelihara kekuatan iman. Kita lihat. Ini saya ulang-ulang 3 ini nih. Ngomongnya saya ulang-ulang supaya kita mengerti kenapa buku Kejadian ini penting sekali. Lalu berkatalah Firaun, pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu seperti yang disuruhnya engkau bersumpah. Oke. Lalu berjalan Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya. Bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tetua dari istananya dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya. Artinya apa? Semua kosong kerajaan. Semua pegawainya pergi. Tinggal si Firaun doang, tinggal sendiri. Bayangin. Ada raja berani nyuruh pegawainya pergi semua, tinggalin dia sendiri. Terpikir nggak ke sana? Kok berani? Kok berani-beranian sebuah negara ditinggal semua sama pegawainya? Semua loh. Dari yang tua-tua, pegawainya semua. Sampai tua-tua Mesir, pergi semua. Tinggal dia sama rakyat. Itu kalau negara lain nyerang, rusak habis itu. Nggak main-main. Tapi dipercaya. Dia melihat. Ya, dia melihat. Melihat siapa? Melihat Yusuf. Melihat bagaimana dahsyatnya Tuhannya Yusuf. Bagaimana Tuhannya Yusuf, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu memelihara Yusuf dan memelihara bangsa Israel, bangsa Mesir pada saat kelaparan 7 tahun. Emang buta yang namanya Firaun? Dia tahu. Dan saya yakin dan percaya, Firaun di zamannya Yusuf ini adalah Firaun yang mengenal Tuhan dengan baik. Karena apa? Karena kalau kita baca nanti selanjutnya dikatakan, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Kalau tidak mengenal Yusuf, artinya dia tidak mengenal Allahnya Yusuf. Ya, nggak perlu ke sana. Lalu, hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu ditinggalkan mereka di tanah Goshen. Jadi, jadi ini yang pergi semua keluarganya. Jadi anak-anaknya tinggal. Ya, keluarga artinya 12 saudara nih. Ya, dari Ruben sampai ke Benyamin semua pergi, tapi anak-anak mereka ditinggal. Jadi bukan anak-anak Yusuf doang, tapi anak-anaknya yang 12 suku ini pergi ditinggal sama kambing-kambingnya. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama dengan dia sehingga iringan-iringan itu sangat besar. Ini udah nggak kalau bilang kereta api panjangnya udah nggak seberapa puluh kilo, nggak tahu nih. Iringan-iringan yang sangat besar. Ini bagaimana seorang Yakub diiring-iringi pada kematiannya begitu dahsyat, begitu hebat sehingga semua orang Mesir menangisi dia. Bayangin, menangisi dia. Selama berapa hari? 70 hari. Kita orang Indonesia, terutama orang Chinese, orang Indonesia juga begitu. Kita bisa melihat orang ini dihormati atau tidak dari mana? Dari iring-iringannya. Betul nggak? Kalau kita nih misalnya lagi naik mobil, tiba-tiba ada orang naik motor, stop-stopin jalanan, ada orang mau lewat. Ada orang mati mau lewat. Wah, pertama motor lewat, nggak lama si mobil peti matinya lewat. Nggak lama iringan yang di belakang. Nggak habis-habis iringannya. Setelah kita lihat, kok nggak habis-habis? Apa yang ada di pikiran kita? Ini pasti orang hebat. Betul? Pernah nggak kita berpikir gini?
Ada iring-iringan yang habis-habis, panjang iring-iringannya. Ini orang, bukan orang biasa. Kepikir kita begitu? Pernah nggak melihat iringan-iringan yang nggak pernah habis-habis? Bapak Ibu? Sering, sering, Hah? Sering. sering. Apa yang ada di pikiran kita, Pak Anfal? Orang hebat Orang hebat. Selalu kita dibilang orang hebat. Itu nggak atau bisa. mungkin orang kaya, Pak. Orang kaya, orang hebat, orang terkenal, orang baik. Biasanya orang baik. Betul? Salah satu contoh yang iring-iringannya panjang, kayak kereta api adalah kakek saya sendiri. Kakek saya tuh iring-iringan panjang, banyak. Kenapa? Dalam hidup kakek saya, ya, dia dikenal orang yang selalu datang pada saat ada orang mati. Orang mati kalau dia kenal, dia pasti datang. Dia bilang sama saya waktu saya masih kecil, kamu nggak perlu datang ke orang kondangan, nggak masalah, tapi orang mati kamu harus datang. Dia bilang sama saya begitu. Sampai hari ini saya nggak akan lupa. Kalau kamu kenal, kamu datang. Makanya pada saat dia meninggal, orang-orang yang dia kunjungi ini, saudara-saudaranya, datang mengunjungi dia semua. Dalam hidupnya dia mengunjungi orang mati. Ada nggak ayat yang mengatakan lebih baik ada di dalam tempat perkabungan? Ada di mana nih ayatnya? Pengkhotbah. Pengkhotbah berapa, Bu? Hafal aja tuh. Lebih baik ada di tempat perkabungan daripada di tempat pesta. Bersukaria, pesta. Mazmur, Pak. Bukan, ada di pengkhotbah, betul kata Ibu, kata Cece Agatha. Jadi inilah potret dari kematian Yakub, bahwa Tuhan bukan hanya memelihara hidupnya sampai dia mati pun masih dihormati orang. Setelah mereka sampai ke Goren Hatat di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih. Dan bayangin, riuh. Apa artinya riuh? Riuh itu Ramai. artinya, hah? Ramai, meludak. Kayak orang 17 Agustus, betul nggak? Ya. Orang nangis, ini istilahnya, ini kalau saya sih bilang ribuan orang ya, jutaan mungkin. Nangis sama-sama. Mungkin kalau nangisnya di Monas kedengeran sampai Surabaya mungkin. Gitu loh. Saking berisiknya nangisnya itu. Ratapan yang sangat-sangat sedih. Dan ini Pengkhotbah langsung 7 ayat 2. Maaf, Pengkhotbah 7 ayat 2, Hendrik. buka Mau langsung. dibaca? Langsung. Pengkhotbah 7 ayat 2, silakan. Lanjut. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Nah itu. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka murah membuat hati lega. Ya udah, siap. Thank you. Ya. Jadi Welcome. ini orang-orang yang menangisi Yusuf. Bikin ribut bukan sehari. Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari. Bikin ribut 7 hari. Ketika penduduk negeri itu, orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Hatat itu, berkatalah mereka, inilah perkabungan orang Mesir yang sangat riuh, yang amat riuh. Dibilang orang Mesir, padahal yang datang orang Yahudi dan orang Yahudi dan orang Mesir campur. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Misraim, yang letaknya di Sungai Yordan. Oke? Jadi kita melihat kronologinya, kita coba membayangkan bagaimana Yakub mati itu, ditangisi begitu banyak orang, begitu lama, begitu ribut. Ya. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankan kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia di tanah Kanaan. Jadi artinya pada saat Yakub mati, sebelum mati dia bilang, kamu harus kuburkan saya di kampung halaman saya, yaitu di tanah Kanaan, di tempat Tuhan memberikan janjinya. Ya. Dan mereka menguburkan dia di dalam gua di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het, Hittites itu orang Het. Sorry. Untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Memre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudaranya, dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya.
Tidak dijelaskan setelah dikuburkan, selesai, ada acara apa lagi? Pulang mereka. Kenapa? Kenapa? Mereka menangisi sebelum mereka tidak melihat mayatnya lagi. Pada saat mayat itu sudah hilang, buat mereka selesai jalan. Karena mereka punya pengharapan bahwa suatu hari nanti mereka ini yang hidup bersama Tuhan akan dibangkitkan. Di mana? Wahyu. Ya. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian Kristus, perjanjian baru. Dan karena firman Allah, perjanjian lama. Dibedain tentang Kristus karena firman Allah. Berapa banyak nabi-nabi yang mati karena firman Allah? Jangan ini, jangan ini, jangan ini. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Yang tidak menyembah binatang dan patungnya. Ini ada di buku Daniel, Sadak, Mesak, Abednego. Mereka nggak mau menyembah patung. Okay? Dan ini perjanjian lama. Yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. Ini perjanjian yang akan datang. Future tense. Dan mereka hidup kembali. Hidup kembali. Dan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus selama 1000 tahun. Jadi orang-orang ini mengerti sekali bahwa mereka yang hidup bersama iman, hidup memegang iman, hidup bersama perjanjian Tuhan, mereka akan dikembalikan, dibangkitkan kembali. Okay? Lanjut. Udah jam 10. Waduh. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa mereka telah mati, berkatalah mereka. Ini dia. Saudaranya Yusuf nih. Bapaknya udah mati. Bapaknya udah mati nih. Dulu waktu bapaknya masih hidup, masih enak hidupnya. Ya, masih enak katanya. Boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Ini orang yang ngaku bahwa dia punya kejahatan. Setuju? Ya, ini orang yang punya kejahatan. Padahal Yusuf pernah bilang bahwa dia sudah mengampuni saudara-saudaranya. Mereka berpikir, mau mentang-mentang ada bapak saya nih. Yusuf bilang mengampuni. Tapi bapaknya udah mati. Nah, ini kesempatan buat saya. Lu dulu nyeblosin gue ke sumur, jual gue ke sini, gue di penjara, gue difitnah, sampai gue mesti masuk penjara di kerajaan. Sekarang gue sudah jadi tangan kanannya raja. Gantian. Betapa takutnya saudaranya ini. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Banyak orang berpikir, ini akal-akalan saudara-saudara. Ini yang